Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok serius banget ya? Seolah-olah kita ini lagi kejebak dalam sebuah permainan yang aturannya kita nggak pernah setujui. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba meretas permainan kosmik ini. Pakai panduan dari Alan Watts. Siapa tahu kita bisa nemuin cara bermain yang lebih asyik dan ringan. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Beban di pundak, tekanan buat jadi sempurna, rasanya tiap langkah itu kayak ujian akhir. Nah, Alan Watts seolah-olah datang dan bilang, tunggu dulu, gimana kalau cara kita ngelihat hidup selama ini salah total? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian yang bakal kita bongkar bareng-bareng buat ngerti rahasia permainan hidup ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, kesalahan serius. Sadar atau enggak, di satu titik dalam hidup, kita semua kehilangan sesuatu yang penting banget, yaitu kemampuan kita buat bermain. Kita menukar keriaan masa kecil dengan keseriusan orang dewasa. Dan inilah inti masalahnya. Kita ini udah kayak aktor yang saking mendalami perannya sampai lupa kalau dia lagi acting. Peran sebagai pegawai, sebagai orang tua, atau sebagai orang gagal, itu jadi terasa nyata banget. Saking nyatanya, panggung kehidupan yang harusnya luas malah jadi kayak penjara sempit yang kita bangun sendiri. Coba deh kita bandingin. Anak kecil, dia bisa jadi superhero dengan totalitas 100%. Tapi begitu dipanggil makan malam, dia lepasin peran itu gitu aja, tanpa krisis identitas. Nah, kita sebaliknya. Kita lengket banget sama peran kita, sampai lupa kalau semua ini cuma permainan. Oke, sekarang mari kita pelajari aturan mainnya. Tenang, ini bukan aturan yang bikin kita terkekang, tapi justru aturan yang bakal membebaskan kita. Kunci buat mengubah cara pandang kita ada di sini. Kita mulai dengan aturan pertama, yang bentuknya adalah sebuah pertanyaan paling fundamental. Siapa Anda sebenarnya? Bukan nama Anda, bukan jabatan Anda, tapi siapa yang ada di balik itu semua. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Ada perbedaan besar antara karakter, yaitu topeng yang kita pakai sehari-hari, lengkap dengan nama, cerita, dan kekhawatirannya, dan pemain. Si pemain ini adalah kesadaran kita yang murni, yang jadi penonton dari semua drama ini. Jadi, Anda itu bukan kekhawatiran Anda adalah ruang tempat kekhawatiran itu muncul dan pergi. Aturan kedua ini bakal menantang semua konsep kemenangan yang pernah kita tahu. Jadi gimana sih caranya menang dalam permainan ini? Dan jawabannya cukup mengejutkan. Aturan keduanya adalah hidup itu bukan balapan menuju garis finish, nggak ada piala emas di ujung jalan. Inti dari semuanya adalah proses bermain itu sendiri, di setiap momen yang kita jalani. Analogi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Kita sering banget ngelihat hidup itu kayak perjalanan, selalu ngejar tujuan berikutnya. Tapi pandangan permainan ini ngajak kita ngelihat hidup kayak tarian atau musik. Anda nggak menari buat cepet-cepet sampai ke pojok ruangan kan? Anda menari buat menikmati setiap gerakannya. Maknanya ya di saat ini, bukan di nanti. Oke, aturan dasarnya udah mulai kebayang. Sekarang waktunya kita naik level. Gimana caranya bermain dengan lihai, dengan sentuhan seorang master? Yuk kita bedah tekniknya. Coba bayangin deh. Kebanyakan dari kita hidup kayak musisi klasik yang kaku, patuh banget sama partitur yang udah ada. Padahal, pemain yang ahli itu kayak musisi jazz. Dia tahu kok struktur dasarnya, tapi dia siap buat improvisasi, mengalir, dan menari bareng alunan musik kehidupan yang nggak bisa ditebak. Nah, ini pembedaan yang penting banget. Rasa sakit, misalnya jempol kaki kepentok meja, itu bagian alami dari permainan, nggak bisa dihindari. Tapi penderitaan itu beda. Penderitaan itu cerita tambahan yang kita putar di kepala yang bilang, ini nggak adil, kenapa harus aku? Penderitaan itu pilihan kita. Ini salah satu teknik paling membebaskan. Ternyata kita nggak harus konsisten loh. Anak kecil ngelakuin ini tiap hari. Pagi jadi putri, siang jadi naga. Tanpa pusing mikirin citra diri. Mereka bebas. Kita juga bisa kok merebut kembali kebebasan itu. Lepaskan beban untuk harus selalu jadi seseorang yang sama setiap saat. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling dalam. Bagian yang mengungkap rahasia terbesar dari permainan ini. Siapkan diri Anda. Pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Coba renungkan sejenak. Bagaimana kalau selama ini Anda itu bukan sekedar salah satu bidak di papan catur kehidupan? Dan inilah dia kode curang tertingginya. Anda bukan karakter di dalam permainan. Anda adalah keseluruhan permainan itu. Anda adalah kesadaran itu sendiri,
Panggung di mana semua karakter, semua kejadian, semua suka dan duka muncul. Anda adalah panggungnya, bukan cuma aktor di atasnya. Biar gampang ngertinya, coba pakai analogi mimpi ini deh. Waktu kita bangun dari mimpi buruk, kita sadar kan kalau kita yang menciptakan semuanya? Kita yang jadi korban, sekaligus kita juga yang jadi monster yang ngejar. Nah, begitu juga dalam permainan kosmik ini. Seluruh alam semesta yang kita alami sebenarnya terjadi di dalam kesadaran kita sendiri. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat bagaimana cara pandang tadi bisa mengubah total arti dari menang dan kalah. Biasanya, kita mikir kalau menang itu artinya harus ada yang kalah. Tapi dalam permainan kosmik ini, aturannya tidak. Ini adalah permainan di mana kemenangan satu orang justru bisa mengangkat yang lain. Ketika Anda bermain dengan gembira dan tulus, Anda itu kayak ngasih inspirasi buat semua orang di sekitar Anda untuk ikut bermain lebih baik. Inilah hasil akhirnya yang indah saat kita benar-benar menguasai permainan ini. Tujuannya bukan lagi buat jadi lebih baik dari orang lain, tapi buat bikin pengalaman bermain ini jadi lebih seru buat semua orang. Kebahagiaan Anda itu menular, kedamaian Anda juga. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Semuanya adalah permainan. Semuanya adalah tarian. Semuanya adalah musik. Dan Anda adalah sang komponis. Lagunya itu sendiri sekaligus sang penari yang menikmatinya. Jadi kita sampai di akhir. Dan pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi buat Anda renungkan. Kalau hidup ini memang cuma satu permainan yang megah, bagaimana Anda akan memilih untuk memainkannya?